Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairani, NIM 19136030. Dan saya Rizky Amanda dengan NIM 19136110. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil tugas yang telah kami kerjakan mengenai pemodelan spasial mitigasi, kebijakan adaptasi, dan kebijakan sosialisasi untuk bencana longsor dengan studi kasus Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Sebelumnya, untuk pembagian tugas di sini Yustika mengerjakan terkait dengan pemodelan spasial mitigasi dan saya sendiri mengerjakan terkait dengan kebijakan adaptasi dan kebijakan sosialisasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Anda dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spasial mitigasi dari bencana tanah longsor yang ada di Kecamatan Seluma Timur. Yang pertama itu kondisi geografisnya, di mana Kabupaten Seluma terletak di pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia dengan luas wilayahnya sebesar 2.400 km persegi. Di bagian timurnya didominasi oleh pegunungan dengan tata guna lahan berupa hutan, sedangkan dataran berada di sepanjang pantai barat sejajar dengan Samudra Hindia yang memanjang 70 km. Nah, ancaman dari risiko bencana di kabupaten ini rentan terhadap tsunami yang besar, gempa bumi besar, banjir tahunan, dan longsor. Kabupaten ini juga rentan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, dan abrasi pantai. Nah, perubahan iklim akan memperparah kondisi ini. Berdasarkan dari data dari BNPB pada tahun 2013, Kabupaten Seluma memiliki nilai indeks risiko bencana sebesar 191 dan tergolong tinggi dan menduduki ranking 73 dari 496 kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, di sini sudah ada tabel ancaman dan risiko, di mana pada ancaman longsor, risikonya tergolong tinggi. Selanjutnya yaitu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Nah, adapun bentuk dari bencana hidrometeorologi ini, yang pertama yaitu kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, dan lain sebagainya. Salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Seluma dengan tingkat risiko bencana tinggi adalah bencana tanah longsor. Nah, informasi dari Pusat Krisis Kesehatan terhadap Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Seluma, kejadian longsor atau daerah yang rawan terhadap terjadinya longsor berada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Seluma, Seluma Barat, Seluma Timur, dan Talo Kecil. Nah, dari total titik longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi pada beberapa minggu terakhir, terdapat 17 titik longsor yang paling dominan terjadi di Kecamatan Seluma Timur, yang mana pada kecamatan ini topografinya didominasi oleh wilayah perbukitan. Nah, selanjutnya yaitu pemodelan spasial. Pemodelan spasial atau pemetaan merupakan suatu kegiatan yang paling utama dalam melakukan mitigasi bencana. Penyusunan peta bencana dilakukan melalui analisis yang holistik dengan menggunakan sistem informasi geografi. Pengembangan sistem informasi geografi yang terkait dengan kawasan bencana merupakan suatu rancangan dari penerapan sebuah sistem informasi dengan 3 kegiatan utama, yaitu input data hidrometeorologi, pemrosesan data, dan yang ketiga yaitu informasi data sebagai output. Nah, untuk input data hidrometeorologi ini seperti musim hujan, musim kemarau, curah hujan bulanan dan tahunan, data geologi, data kemiringan lereng, dan daerah-daerah yang potensial terhadap bencana. Nah, yang kedua itu pemrosesan data yang dilakukan dengan perhitungan dan penggabungan data. Nah, informasi data sebagai output berupa peta-peta yang berhubungan dengan sebaran kawasan yang rawan terhadap bencana. Nah, selanjutnya yaitu pemetaan daerah rawan bencana longsor, di mana pada
studi kasus di Kecamatan Seluma Timur ini kami menggunakan metode overlay, scoring, dan pembobotan. Nah, input data dalam analisis overlay ini ada peta lereng, peta tata guna lahan, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, dan peta jenis tanah yang sudah dikonversikan ke dalam bentuk poligon. Nah, metode pembobotan ini mengacu pada parameter yang dilakukan oleh Kustrat-Moko dalam Purba dan kawan-kawan pada tahun 2014. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada tabel besaran bobot dan nilai parameter tingkat kerawanan bencana longsor di Kecamatan Seluma Timur. Yang pertama yaitu ada parameter lereng, di mana pada kecamatan ini terdapat 5 kelas, yaitu kelas datar, landai, agak curam berbukit, curam sampai dengan curam, dan sangat curam sampai dengan terjal. Dengan bobotnya sebesar 40 dengan nilai untuk kelas datar sebesar 0,02, dengan kelas landai 0,07, agak curam berbukit 0,15, curam sampai dengan sangat curam dengan nilai 0,32, dan tinggi dengan kelas sangat curam sampai dengan terjal sebesar 0,45. Nah, untuk total bobotnya sendiri, untuk kemiringan 0 sampai 8% sebesar 0,8, kemiringan 8 sampai 15% 2,8, dan kemiringan dengan 15 sampai 25% total bobotnya sebesar 6, dan 25 sampai 40% kemiringan dengan total bobot 12,8, dan yang terakhir kelas sangat curam dengan kemiringan lebih dari 40% total bobot sebesar 18. Nah, untuk curah hujannya sendiri, berdasarkan metode pembobotan ini terdapat 3 kelas. Namun pada studi kasus kami di Kecamatan Seluma Timur ini hanya terdapat 2 kelas, yaitu kelas tinggi dan kelas sedang, di mana kelas tingginya lebih dari 301 mm per bulan dan kelas sedang 100 sampai 300 mm per bulan dengan bobot sebesar 10, dan nilai untuk kelas tinggi sebesar 0,4 dan kelas sedang sebesar 0,3. Untuk total bobotnya sendiri dengan intensitas curah hujan lebih dari 301 mm per bulan sebesar 4 dan 100 sampai 300 mm per bulan sebesar 3. Nah, lanjut ke jenis tanah. Di parameter jenis tanah ini hanya ada kelas sedang dan rendah, dengan jenis tanahnya kambisol dan petsolik untuk kategori sedang, dan rendah untuk tanah aluvial dan latosol, dengan bobotnya sebesar 20. Nah, untuk nilai dari kelas sedang 0,3 dan nilai dari kelas rendah 0,2, dengan total bobot untuk nilai kelas sedang sebesar 6 dan kelas rendah sebesar 4. Nah, selanjutnya penggunaan lahan. Di Kecamatan Seluma Timur ini tidak terdapat kawasan hutan. Jadi, pada parameter pada pengkelasannya hanya terdapat sawah, permukiman, kebun campuran, perkebunan, dan tegalan dengan bobotnya sebesar 30. Nah, untuk total bobot dari penggunaan lahan sawah sebesar 1,8, penggunaan lahan permukiman 2,7, kebun campuran total bobotnya 6,3, dan perkebunan 7,5, dan terakhir tegalan dengan total bobot 11,4. Nah, ini adalah peta dari parameter yang telah digunakan dalam spasial mitigasi kali ini. Yang pertama ada peta jenis tanah, di mana tanda di mana poligon yang berwarna orange merupakan tanah dengan jenis aluvial, dan poligon yang berwarna hijau muda merupakan tanah kambisol, dengan poligon yang berwarna hijau tua merupakan tanah jenis latosol, dan yang terakhir poligon berwarna merah merupakan jenis tanah petsolik. Selanjutnya yaitu peta penggunaan lahan di Kecamatan Seluma Timur.
Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa kecamatan ini hanya memiliki 5 penggunaan lahan, yaitu perkebunan yang diidentifikasikan dengan warna poligon berwarna hijau tua, permukiman dengan hijau muda, sawah dengan warna kuning, semak belukar dengan warna orange, dan tegalan dengan warna merah. Nah, untuk peta curah hujannya sendiri hanya terdapat 2 jenis, kelas sedang dan kelas tinggi. Nah, pada peta lerengnya terdapat 5 kelas seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah peta curah hujan yang ada di Kecamatan Seluma Timur, di mana hanya terdapat 2 kelas. Nah, selanjutnya ada peta lereng di Kecamatan Seluma Timur yang terdiri dari 5 kelas. Nah, penilaian total bobot setiap indikator melalui perkalian antar nilai parameter dengan bobot penilaian tingkat kerawanan setiap variabel, di mana hasil dari scoring dan pembobotan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerentanan terhadap longsor. Pembagian kelas kerawanan ini mengacu pada pedoman dalam buku Risiko Bencana Indonesia pada tahun 2016 yang mengklasifikasikan tingkat kerawanan menjadi 5 kelas. Nah, rumus yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kerawanan dengan menghitung interval tingkat kerentanan atau ITK dengan rumus nilai maksimal dikurang nilai minimal per jumlah kelas. Dan pada studi kasus ini, nilai maksimalnya sebesar 39,4 dan nilai minimalnya sebesar 9,6 dibagi jumlah kelas 5 dan diperoleh ITK sebesar 5,96. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rumus ITK tersebut, interval kerawanan masing-masing kelas untuk kelas sangat rendah sebesar 9,6 sampai 15,56. Untuk kelas rendah 15,6 sampai 21,52. Untuk kelas sedang 21,52 sampai 27,48 dan kelas tinggi 27,48 sampai 33,44 dan kelas sangat tinggi 33,44 sampai 39,4. Nah, ini adalah peta rawan longsor Kecamatan Seluma Timur. Nah, dari peta ini dapat kita analisis di mana luasan daerah rawan bencana longsor di Kecamatan Seluma Timur ini yang berada pada klasifikasi sedang dengan luasan 1195,36 hektar atau sekitar 18%. Sedangkan daerah yang memiliki kerawanan tinggi seluas 502,77 hektar atau sekitar 7,5%, dan untuk klasifikasi rendah sebesar 3.452,61 hektar atau sekitar 51,96%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mutia. Baiklah, untuk selanjutnya terkait dengan pembahasan mitigasi dan adaptasi bencana longsor. Di mana untuk mitigasi bencana longsor, mitigasi sendiri berasal dari kata mitigation yang berarti tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kekuatan atau intensitas dari kejadian atau sesuatu yang tidak menyenangkan atau kejadian yang ekstrim. Adapun tujuan dari mitigasi dan adaptasi bencana dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana disebutkan untuk mengurangi resiko bencana pada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui ada pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan. Kemudian juga ada dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan ataupun pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Adapun adaptasi untuk bencana longsor menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengertian adaptasi secara harfiah adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata
atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampak yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberikan manfaat. Aksi adaptasi yang dilakukan masyarakat dikategorikan dalam bentuk strategi secara fisik, ekonomi, dan sosial. Dalam menentukan arahan mitigasi, adaptasi, ataupun kebijakan sosialisasi bencana, khususnya untuk bencana longsor, digunakan metode yang disebut dengan metode analytical hierarchy process atau AHP, di mana AHP sendiri memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pemilihan prioritas atau pengambilan keputusan. AHP sendiri itu merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks. Peralatan utama HP adalah memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Atau bisa kita katakan bahwa persepsi manusia itu disusun menjadi bentuk hierarki. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan metode AHP ini, yang pertama adalah decomposition, di mana tahap pertama ini merupakan penyederhanaan persoalan dalam bentuk hierarki. Tujuannya adalah agar kriteria mitigasi untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan berdasarkan tingkat prioritasnya. Di sini untuk hierarki mitigasi untuk bencana longsor di Kecamatan Seluma, upaya yang dilakukan ada 5. Yang pertama ada pemetaan daerah rawan bencana longsor, kemudian pembuatan prediksi terkait bencana, kemudian adanya pendidikan dan latihan sumber daya manusia, pembuatan jalur dan rambu evakuasi, dan pembentukan satuan tugas. Kemudian setelah dibuat bentuk hierarki upaya mitigasinya, kita lakukan langkah selanjutnya adalah comparative judgments, di mana dilakukan pembuatan matriks pembanding. Setelah selesai menghitung matriks perbandingan, kemudian dilakukan perhitungan eigenvektor, yang mana eigenvektor itu merupakan nilai rata-rata dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Adapun dari hasil matriks sebelumnya, dari 5 upaya mitigasi tadi, kita buatkan ke dalam bentuk perhitungan, di mana setiap kriteria seperti pemetaan daerah rawan, pembuatan prediksi bencana, pendidikan, dan pembuatan jalur ataupun pembentukan satuan tugas ini kita berikan nilai yang berdasarkan pada persepsi kita. Atau biasanya pada penelitian lain, persepsi ini dilakukan dengan dapat memberikan kuesioner kepada masyarakat ataupun para ahli ataupun dari badan BNPB. Di sini saya memasukkan persepsi terkait untuk 5 kriteria yang telah ditentukan ini. Untuk pemetaan daerah rawan memiliki nilai eigen sebesar 0,44 dari total 5 subkriteria. Kemudian untuk eigen yang kedua itu ada sebesar 0,16, eigen yang ketiga 0,21, kemudian 0,12 dan 0,88. Penilaian komparatif tadi didapatkan dari tabel skala penilaian, di mana 5 subkriteria tadi kita tentukan apakah dia intensitas kepentingannya itu sama penting, sedikit lebih penting, sangat penting, mutlak penting, nilai menengah, atau kebalikan. Jika subkriteria tadi kita anggap dia sangat penting, maka kita akan memberikan nilainya itu 7, di mana satu elemen lebih jelas mutlak lebih penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktik. Begitu juga untuk kriteria yang lain, nilai kriteria yang lain ini juga didapatkan dari tabel penilaian tadi. Setelah didapatkan nilai eigennya, kita lakukan uji kebenaran eigenvektor, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai rasio konsistensi, di mana untuk menghitung nilai rasio konsistensi ini ada 2 perhitungan. Yang pertama ada perhitungan konsistensi indeks atau CI, dan juga ada perhitungan konsistensi rasio atau CR. Di mana jika nilai konsistensi rasio CR-nya itu kurang dari 0,1, maka matriks tersebut dikatakan konsisten. Apabila CR atau konsisten rasionya besar dari 0,1, maka metrik tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten di sini adalah nilai kesetaraan nilai bobot yang diberikan antar kriteria tadi. Kemudian ini adalah perhitungan dari konsistensi rasio indeks atau CI, di mana nilai
Nilai CI-nya didapatkan sekitar 0,10 dan nilai konsistensi rasionya sebesar 0,09. Artinya, di sini nilai CR-nya itu kecil dari 0,1, maka derajat konsistensinya itu dapat diterima dan hasil pembobotan dalam langkah Synthesis of priority dapat digunakan, di mana pembobotan dilakukan dengan menghitung nilai eigen dikali dengan 100. Ini adalah hasil dari model kebijakan adaptasi mitigasi dan risiko sosial bencana longsor, di mana dari 5 subkriteria yang digunakan tadi didapatkan pemetaan daerah rawan menjadi prioritas utama dengan hasil sebesar 43,94. Kemudian prioritas kedua itu adalah pendidikan dan latihan sumber daya manusia. Selanjutnya, pembuatan prediksi bencana itu masuk ke dalam prioritas yang ketiga sebesar 15,61. Kemudian pembuatan jalur dan rambu evakuasi sebesar 11,82 dan pembentukan satuan tugas sebesar 7,83%. Dari kelima faktor ini, faktor yang menjadi prioritas utama itu adalah pemetaan daerah rawan, kemudian prioritas kedua itu pendidikan dan latihan, kemudian pembuatan prediksi bencana, pembuatan jalur dan rambu evakuasi, serta pembentukan satuan tugas merupakan prioritas yang terakhir. Adapun hasil dari analisis dari urutan prioritas tertinggi hingga terendah dalam upaya mitigasi dan adaptasi sosialisasi daerah rawan bencana longsor Kecamatan Seluma Timur. Yang pertama itu untuk pemetaan daerah rawan, di mana variabel pemetaan daerah rawan merupakan prioritas upaya mitigasi dengan bobot sekitar 43,94%, sehingga pemetaan daerah rawan ini menjadi prioritas yang tertinggi. Pemetaan daerah rawan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana longsor dengan melakukan pemetaan. Kemudian pendidikan dan latihan sumber daya manusia menjadi prioritas upaya mitigasi kedua dengan bobot sebesar 20,80% dengan melakukan seperti sosialisasi kemungkinan kejadian bencana yang ada di sekitar, edukasi histori bencana, bentuk antisipasi, kemudian meningkatkan pemahaman rambu bencana, dampak bencana terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan cara menghadapi situasi bencana dan bagaimana cara penyelamatan diri. Kemudian, upaya yang ketiga adalah pembuatan prediksi bencana. Dengan adanya prediksi, yang diharapkan adalah dapat mempermudah pihak berwajib dalam mempersiapkan kebutuhan mitigasi dan penanggulangan bencana sehingga memperkecil dampak yang terjadi. Yang keempat adalah pembuatan jalur dan rambu evakuasi. Evakuasi itu penting karena dapat memulihkan keadaan menjadi normal dan mencegah, menekan, atau mengurangi cedera, kerusakan aset, serta kerugian material pada saat terjadinya bencana. Kemudian, untuk pembentukan satuan tugas berada pada prioritas terakhir, karena satuan tugas cenderung bergerak lebih ketika terjadinya bencana atau setelah terjadinya bencana. Dengan adanya upaya pengurangan risiko dengan menggunakan kebijakan mitigasi dan adaptasi risiko bencana longsor di Kecamatan Seluma, seperti pemetaan daerah rawan bencana, pendidikan pelatihan bencana, pembuatan prediksi bencana, dan pembuatan jalur dan rambu evakuasi serta pembentukan satuan tugas dapat dijadikan acuan untuk menjadikan daerah Kecamatan Seluma tanggap bencana longsor. Sekian dari saya untuk penjelasan materi tugas yang telah dipresentasikan.